Wa nahwu bai'in, demikian pula di masjid transaksi jual beli. Bahkan nih dalam hadis dikatakan idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi qulu la arbahallahu tijarataka. Waduh. Apabila kamu melihat seseorang mengadakan jual beli di masjid, katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perdaganganmu. Rugi lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Kita akan lanjutkan diskusi fikih rutin setiap malam Jumatnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan pada saat sholat. Ya, setelah kemarin hal yang disunahkan, sekarang masuk ke hal yang dimakruhkan. Tentu tujuannya supaya kita menghindari hal-hal ini dalam ketika kita sedang sholat, supaya sholat kita tidak makruh. Ya. Sebelumnya kita bacakan dulu suratul Fatihah. Pertama bertawasul kepada Rasulullah SAW. Yang kedua mendoakan pengarang kitab ini, yakni Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain. Wa hadiyatan khususan ila ruhi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kuriha fiha, dan makruh pada saat sholat, ayat sholati, yakni pada saat sholat, iltifatu biwajhihi bila hajatin, yaitu memalingkan wajah tanpa ada maksud atau tanpa ada hajat. Wakila yahrumu, dan pada pendapat yang lain bahkan ada yang mengatakan mengharamkan. Wahtira lil khabari as-sahihi la yazalullah muqbilan 'alal 'abdi fi musallahu ay bi rahmatihi wa ridahu ma lam yaltafit fa idza iltifata a'rada anhu. Bahkan pendapat yang terpilih yaitu yang diharamkan. Ini berdasarkan hadis sahih bahwa Allah selalu menghadap kepada hamba-hambanya yang sholat, yakni dengan rahmat dan ridhonya selama ia tidak berpaling. Apabila ia berpaling, maka Allah akan berpaling pula dari. Jadi kemakruhan yang pertama pada saat sholat itu adalah memalingkan wajah kanan ke kiri, ya, tanpa ada maksud atau tanpa ada hajat. Jadi sengaja aja gitu, pengen tunggak tengok. Nah itu sholatnya makruh. Bahkan sebagian besar malah mengharamkan, dalam artian sholatnya batal. Diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bunda Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Dia adalah pencopet, setan yang mencopet salah seseorang. Jadi menoleh itu atau memalingkan wajah itu diibaratkan sedang sholat kita dicopet sama setan, ya. Jadi intinya makruh. Bahkan ada yang sampai
mengharamkan pada saat sholat kita menoleh tanpa hajat. Kalau punya hajat gimana? Ada maksud. Nah, hajat di sini maksudnya kebutuhan, bukan berarti hajatan. Apalagi pakai organ dan segala macam. Ah, nih beda persepsi nanti. Fala yukrahu, tidak makruh menoleh tadi ya, li hajatin, apabila ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Kama la yukrahu mujarradu lamhil aini, demikian pula melirikan mata, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan beliau mengutus seorang prajurit. Nah, jadi kalau ada hajat, mata kita melirik bahkan sampai menoleh, itu tidak makruh. Misalkan hajatnya itu kalau nggak noleh nanti apa? Hajatnya apa ketika ke sholat noleh itu? Ya mungkin ada ular atau ada yang mencurigakan, ada binatang-binatang mungkin ya. Di atas di samping masih ada nggak? Ya, menoleh di sini bisa jadi persepsinya adalah melirik mata, gitu, ya. Sampai juga kalau sampai menolehkan, wah ini kan, nah, itu udah ini ya. Bahkan ada yang mengatakan udah sampai batal kalau lehernya sampai gerak. Tapi kadang ada orang yang sholat tuh lehernya nggak mau diam gitu. Kayak mainan itu yang di mobil ya. Tapi kalau emang sudah jadi apa ya istilahnya itu kebiasaan dia, udah jadi penyakit dia, ya uzur, larinya ke uzur. Mungkin ada syaraf-syarafnya yang menyebabkan dia seperti itu kan. Allah. Mungkin dia panikan, Pak. Itu kalau menoleh. Kalau menengadah, maksudnya lihat ke atas lagi sholat, mungkin gak betah nungguin imam lama bacaannya, lirik lagi ke langit-langit gitu. Nah, itu gimana tuh? Wa nazru nahwi samain mimma yulhi kasaubin lahu a'la'u li khabaril Bukhari. Makruh juga melihat ke langit atau menengadah dan melihat setiap perkara yang dapat membimbangkan sholat. Misalnya pakaian yang bercorak. Nah, makanya ketika sholat itu kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian polos. Tidak ada gambar atau tulisan apa-apa. Ya, karena dikhawatirkan orang yang makmum di belakang kita itu fokusnya membaca tulisan-tulisan yang ada di Tapi yang sering baca kalender. Mana hadisnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholatihim fashtadda qawluhu fi dzalika hatta qala la yantahinna an dzalika awlatuh qafanna absaruhum. Bagaimanakah perbuatan suatu kaum yang matanya memandang ke langit ketika sholat? Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kata-kata keras. Beliau bersabda, mereka harus menyudahi perbuatan itu, atau matanya akan disambar. Wah. Adapun melihat ke langit ketika berdoa diperbolehkan. Nah, kalau lagi doa, misalkan baca doa kunut gitu ya, atau membaca Rabbana lakal hamdu dan segala macam, itu diperbolehkan.
Sebab langit itu adalah kiblatnya doa. Seperti halnya Ka'bah kiblatnya sholat, demikian Syarah Bukhari menerangkan. Oke, jadi kemakruhan yang pertama dalam sholat itu adalah masalah pandangan. Nah, di sini kemarin kan sudah dijelaskan bahwa salah satu sunnahnya sholat adalah memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Nah, kebalikan dari kesunahan tersebut ya ini, pandangan kita selalu berubah-ubah. Kadang melirik ke kanan, melirik ke kiri, menengadah bahkan. Nah, itu menunjukkan bahwa meninggalkan kesunahan fokus pada tempat sujud tadi. Saling berlawanan. Sunnah sama makruh kan berlawanan ya. Ketika kita melakukan sunnah berarti meninggalkan makruh. Ketika kita melakukan yang makruh berarti meninggalkan yang sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min sama kurihat aidon. Karena itu dimakruhkan juga sholat memakai pakaian yang bergaris-garis atau bergambar. Fi muhattatin, menghadap pakaian tersebut, au ilaihi wa alaihi li'annahu yukhillu bil khusyu. Salat menghadap pakaian tersebut atau salat di atas barang tersebut, tempat salat sajadah yang demikian, karena itu dapat mengganggu kehusyuan sholat. Jadi kalau kita sholat di atas sajadah, kita fokusnya ini gambarnya apa ya? Oh kayak gini. Kemarin kan sempat viral tuh, ada sajadah-sajadah yang ketika dilihat cermat-cermat itu gambarnya aneh-aneh juga kayak. Banyak yang ini itulah menyerupai apa itu ya. Nah, berarti itu yang nemuin itu gambar seperti itu dia selama sholat merhatiin itu aja kali ini. Ada angka tersembunyi. Dilema ya. Antara fokus ke tempat. Iya. Tapi tempat sujudnya ada gambar ini. Ya, yang polos aja lah, yang polos, ya. Walaupun ada coraknya, tapi nggak ngeganggu fokus kita, nggak jadi masalah sebenarnya. Bagaimana ada hadis dari Sayyidah Aisyah, beliau menceritakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas pakaian hitam yang bergaris-garis. Setelah sholat, beliau bersabda, pakaian ini membimbangkan hatiku. Buanglah ke Abu Jaham. Oh, langsung dibuang. Dua tuh ya. Pertama fokus pandangan, yang kedua masalah menggunakan pakaian maupun sajadah yang bergambar atau bercorak. Ini kan Mas Ariel belakangnya sholatnya promo tuh kan. Minum makanan bergizi gitu. Orang fokusnya situ terus. Penunda lapar. Nah, lalu apa lagi? Wa baskun fi sholatihi, makruh juga meludah ketika sholat. Tuh. Lagi sholat kita ngeludah, makruh. Apalagi kalau di samping ada orang, bukan makruh lagi tuh. Orangnya nyikut itu mah. Maksudnya ini ketika sholat munfarid sendirian. Mungkin karena mohon maaf ada dahak gitu kan, daripada ketelan batal sholatnya, lebih baik diludahin. Biar kira aja, gitu. Tapi pastiin di samping kiri nggak ada siapa-siapa. Nggak batal, enggak. Yang penting ngeludahnya jangan berkali-kali. Kanan kiri ya batal karena gerakannya itu. Kalau cuma sekali, cuma makruh. Wa kadza kharijaha amaman ay qibala wajhihi wa illam yakun man huwa kharijuha mustaqbilan kama atlaqahu Nawawi.
Demikian pula meludah ke depan di luar sholat. Nah, walaupun orang yang meludah di luar sholat itu tidak menghadap kiblat sebagaimana yang dimutlakan oleh. Nah, ini kita baru tahu juga nih bahwa ketika di luar sholat meludah ke depan itu makruh. Jadi sebaiknya di luar sholat kita ngeludahnya ke samping kiri lah. Ya. Nah, lalu yang makruh tuh kemana sebenarnya? Nah, di sini dijelasin lagi. Wayaminan la yasaron. Yang makruh tuh bukan yang ke kiri, tapi yang ke kanan. Lalu kalau yang ke kiri la yasaron, tetapi kalau ke kiri tidak makruh. Nah, meskipun pada saat sholat. Diralat lagi nih. Jadi yang makruh itu yang meludah ke arah kanan. Karena khawatir dia malah Assalamualaikum nanti kebablasan. Tapi yang ke kiri nggak apa-apa, nggak makruh. Selama tadi nggak ada orang di samping kirinya. Apa dalilnya? Li khabari shaykhaini idza kana ahadukum fi sholati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Shaykhaini, apabila seseorang di antara kamu sedang sholat, fa innahu yunaji. Sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, fala yabruqanna baina yadayhi, maka janganlah meludah di bagian depan dan kanannya, wala an yaminihi bal an yasarihi, melainkan atau diperbolehkan ke sebelah kiri, aw tahta qadamihil yusra, atau ke bawah telapak kakinya yang sebelah kiri, Aufis aubin, atau pada pakaiannya yang sebelah kiri. Wahwa aula, itu lebih baik. Mungkin ketika sholat daknya banyak, kalau di samping takut ada orang, ya udah kesini aja nggak apa-apa. Paling resikonya bau acah, bau ludah. Ya, timbang sholatnya batal. Kalau kita ke kiri kan di samping ada orang, repot gitu. Jadi sholat banyak triknya ternyata ya. Jadi jangan sampai gara-gara cuma pengen meludah sholatnya sampai batal. Qala Syekhuna, guru dari pengarang kitab ini berkata, wala ba'uda fi mura'atin malakil yamini, agar lebih menghormati malaikat yang di sebelah kanan daripada di sebelah kiri. Dunal malikil yasir. Izharon li syarafil awal, demi menyatakan kemuliaan yang kanan, walau kana ala yasarihi faqat insanun basaqo an yamini. Apabila ada orang yang di sebelah kiri, maka bolehlah meludah ke sebelah kanannya. Wah, ada lagi nih aturan lain. Kalau di samping kirinya ada orang, lebih baik ke samping kan? Jadi ke makruhan yang tadi tuh hilang lagi tuh. Jadi tidak makruh. Tadinya kan kanan makruh. Tapi kalau di kiri ada orang, di kanan kosong, ya ke kanan ludahnya. Gitu. Fleksibel. Ya. Kalau nggak memungkinkan, gimana? Idza lam yumkinhu ayuta'ian ra'sahu wa yabsuqa la ilal yamini wa la ilal yasar. Kalau tidak memungkinkan, tundukkanlah kepala dan janganlah meludah ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri. Jadi ke badan sendiri ngeludahnya. Tapi kalau memang bisa ditahan ya tahan aja lah. Seberapa lama sih sholat? Ya. Tapi kalau memang nantinya mengganggu, apalagi sampai membatalkan, boleh. Nah, ada juga nih, ketika kita lagi di masjid, gimana kita ngeludah itu? Wa innama yahrumul busaqu fil masjidi. Nyatalah haram meludah di masjid. In baqo, maksudnya di dalam masjid ya. Kalau di luar sih nggak jadi masalah. Ini maksudnya di dalam. Dengan catatan in baqo
jirmuhu kalau bentuknya tetap. Jadi ludahnya itu tidak cepat hilang, nggak cepat kering. Nah, ada dahaknya. La inistahlaka fi nahwi ma'in madmadah. Sebaliknya tidak haram kalau ludah tadi itu langsung hilang, langsung hancur. Misalnya dalam air bekas berkumur. Bagaimana sebagiannya memercik ke bagian masjid, bukan sekedar udaranya. Jadi kalau misalkan kita baca Quran gitu kan, kadang suka nyembrut kan. Nah, itu nggak jadi masalah. Karena percikan itu kan cepet hilangnya. Tapi kalau yang ada dahaknya, jangan coba-coba ludahin di masjid itu. Haram hukumnya. Kalau Ya. kita nggak sengaja mungkin keluar riaknya kan, terus ke karpet itu langsung di rumah kan emang dengan karpet tuh Jenengan colek. langsung nyerap tuh Bawa pulang cuci. Jadi kan judulnya nggak sengaja. Tapi kalau masih bisa digosok ya gosok lah. Kayak pakai lap atau pakai apa gitu ya. Cepat menghilangkan. Diam-diam. Aku suruh bawa Yuci. Wa illam yusib syai'an min ajzaihi ba'idun ghairuka muawwalin alaihi. Adapun orang yang beranggapan bahwa haram meludah di masjid sekalipun hanya uapnya, sedangkan ludahnya sedikit pun tidak jatuh, pendapat itu jauh menyimpang dan tidak dapat dijadikan pegangan. Wa duna turabin lam yadkhul fi waqfihi. Tidak haram meludah di atas tanah yang tidak termasuk wakaf masjid. Wakila waduna hasrihi lakin yahrumu alaiha min jihati takdiriha kama huwa zahirul intaha. Orang yang menyatakan tidak haram meludah di atas tikar tetapi haram mengotorinya sebagaimana yang telah jelas hukumnya. Lalu kalau kita nggak sengaja ataupun kita nemu najis dia di masjid gimana? Wa yajibu ikhraju najisin minhu fauzan ainan alaman alima bihi. Wajib segera membersihkan najis di masjid, hukumnya fardu ain bagi orang yang mengetahuinya walaupun telah ada petugas khusus. Masjid nih udah ada merbotnya yang suka bersih-bersih di masjid gitu kan. Tapi ketika kita mau sholat nggak sengaja ataupun kita melihat misalkan ada kotoran cicak, ya kita wajib tuh hukumnya membersihkan kotoran tadi itu. Wa in ursida li izalatihi mayakumu biha bi ma'lumin kamak tadau itlaquhu. Demikian menurut para ulama secara mutlak. Wa yahrumu baulun. Haram kencing di masjid. Iyalah. Kalau pakai pispot gimana? Pakai pempes. Nah, walau fi nahwi toshtin, sekalipun pada pispot umpamanya. Wa idkhalu na'lin, haram pula membawa sandal mutanajisin yang terkena najis. Lam ya'manit talwisu ke dalam masjid yang dapat mengotorinya tanpa pembungkus. Sandalnya mentah-mentah kita bawa gitu ya. Ini kejadian kapan ya? Pas pandemi kemarin ya. Itu di Jakarta sholat ya gitu semua pada bawa bungkusan. Isinya apa? Sendal ternyata. Kalau sendalnya ada najisnya bahaya juga itu. Waramyu nahwi komlatin. Nah, fihi maitatan. Haram juga
melemparkan bangkai, misalkan seperti kutu, bangkai kutu ya, atau apa lagi, cicak gitu ya. Wa qatluha, dan membunuhnya, fi ardihi, di atas tanah masjid. Wa in qalla dammuha, sekalipun hanya berdarah sedikit. Tuh, jadi intinya ini semua adalah cara-cara kita untuk menghormati masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan? Nah, yang banyak dong. Ngantuk saya. Nah, apa? Tadi kan bilang jangan membuang bangkai ke Masjid. masjid, ke area masjid lah. Nah itu kalau yang kurban kan ada darahnya tuh. Ya itu masih area masjid misalkan. Masih tanah masjid lah. Iya. Mungkin parkiran atau gimana. Nah di situ dipakai buat kurban. Lubang buat darah. Itu gimana tuh? Lubang buat darah. Gitu ya. Mungkin masih karena kurban kan masih resapan. Mungkin resapan. Lubang darahnya itu. Di area tanah yang masih tanah wakaf gitu ya. Masih area wakaf masih karena keterbatasan tempat juga. Kalau judulnya ada keterbatasan, maka balik lagi apa? Darurat. Mau tanah siapa lagi? Tanah tetangga masjid ngamuk dia kan? Akhirnya ya tanah masjid yang dipakai. Ya. Dan penjagalannya pun kan tadi bangkai. Kalau hewan kurban itu masuknya bangkai bukan? Bukan. Maka boleh-boleh saja. Yang penting tadi setelah penyembelihan, darah-darah yang masih kelihatan oleh mata itu dibersihkan sampai benar-benar hilang. Sedangkan yang dikubur kan bikin lubang kan biasanya kan, ditimbun, nah ditutup rapi sampai nggak ada yang rembes, nggak ada yang keluar, gitu. Nggak apa-apa, apalagi kalau ditambah dengan darurat tadi nggak ada lahan lagi. Tapi kalau memang ada lahan di sekitar masjid yang bukan tanah wakaf, lebih utamanya di tanah yang bukan wakaf itu untuk membuat lubang darah tadi. Betul. Atau di samping tanah wakaf nggak apa-apa, yang penting bukan wakafnya gitu. Karena kan akad wakafnya kan untuk masjid. Bukan untuk nimbun darah segala macam. Iya, yang tadi yang coba dulu lain lidah lain rasa. Ya, yang diharamkan itu. Ya. Ya, masalahnya itu ya saya belak-belakan aja ya. Tanah kita kan masjid kita belum diwakafkan. Boleh membangun ini. Masih belum, posisinya kan masih belum wakaf nih. Jadi berhukumnya di mana? Sedangkan itu udah dibangun masjid. Kalau tanah di diperbolehkan, hanya boleh membangun. Malah jadi boleh sekali itu. Kalau boleh. Tapi bukan berarti boleh ngeludah di dalam masjidnya juga. Kan bukan area masjid berarti kan? Memang yang namanya Edi. Ya kalau sudah ketahuan status tanahnya memang mungkin non wakaf, ya berarti silahkan saja. Karena tadi kan ketika tanah itu wakaf masjid gitu kan, akadnya kan untuk masjid gitu. Maka ketika mohon maaf pakai buat meludah segala macam, berarti kan kita tidak menghormati baik yang mewakafkan maupun niat baik orang yang wakaf tadi itu. Karena niatnya untuk masjid. Sebenarnya kalau saya boleh saran, wakaf itu yang paling afdol tuh makam sebenarnya. Karena kalau buat masjid kan sholat nggak tiap detik. Tapi kalau buat makam
Kuburan di situ terus. Hari Langsung ngalir terus pahalanya. tapi Arab Saudi begitu sama. Iya, setahun Bukan bongkar, yang setahun. jamaah haji. Kalau yang orang kampungnya enggak lah. Yang karena pribadi mungkin. Ngomong Arab Saudi. Waktu Pak Erik tinggal di Arab ya. Zaman ya. Jangan-jangan itu Erik bin Salman kayaknya. Kan? Bin Salaman. Dari Bin Salaman. Pak saya mau nanya Pak. Enggak. Di yang tadi yang melihat, jadi kita pada saat sholat kan mesti fokus. Kalau mata kita kiri kanan kiri mungkin baca-baca depannya, baca-baca kalender dan macam-macam itu. Baca sertifikat ya. Baca piagam. Apakah kalau kita melirik, pasti kan kita biasanya kalau sholat kan menghadap ke depan lah gitu. Kita agak serang set gini, terus melirik ke sana set gitu. Apakah itu tuh termasuk yang membatalkan sholat nggak itu? Apakah yang membatalkan cuma tangan gerak-gerak atau wajah juga gitu loh? Makruh. Terus apakah itu makruh nggak? Gitu. Atau mungkin seandainya referensi yang lain, ketika kita melirik ke kiri kanan itu termasuk gerakan yang kalau lebih dari 3 membatalkan sholat nggak gitu Pak? Oke. Ya, yang disebut gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan besar. Artinya kalau tangan sampai sikutnya ke bawah. Sikutnya ngikut. Tapi kalau jarinya doang itu nggak dihitung. Nah, kalau kaki ya sama lutut-lututnya. Termasuk kalau leher, ya berarti kan ketika di leher itu gerak, semua anggota di kepala ikut juga kan? Termasuk itu. Nanti kalau mata doang nggak masalah. Nggak masalah. Tadi lirik-lirik nggak jangan masalah. Tapi kan kalau meliriknya agak bisa gitu kan ini gerak semua ini. Tadi cuma hitung. Ngeliriknya sertan gitu ya, set gitu ya. Kayak di kereta ini. Tadi kalau nggak ada hajat, makruh aja nggak sampai batal. Tapi kalau sampai itu udah batal. Latihannya di kereta. Pakai sampai 3 Ini hitungannya beda kan. Balanya mungkin dikurangnya atau gimana. Takutnya lagi di kereta soalnya Pak. Tapi kalau itu tadi berarti kalau ini gerak gini berarti 1, 2, 3 udah batal. Iya. Apa? Nah, kalau gerakannya iya perukun, maksudnya nggak kumulatif 1 kali sholat dihitung 3, enggak. Jadi misalkan lagi takbir, kemudian dia gerak, itu kan gatel misalkan. Ini dihitung 1 nih. Kalau berhenti, gini lagi berarti 2 tuh. Sekali lagi gerak, batal. Kalau mau dihitung 1, ini gatel nih, colek aja, dihitung 1. Karena nggak berhenti, gitu. Tapi kalau berhenti, hitung 2. Udah berhenti, garuknya sekali, gatel lagi kan bingung tuh. Nah, maka triknya ketika gatelnya banget gitu kan, gatel banget. Kita berhenti dulu di sini, udah tempelin aja dulu, kita garuk-garukin pakai jari. Sampai benar-benar hilang, baru kita taruh. Nah, itu dihitungnya cuma 2 tuh. Ini kadang yang nggak disadari itu ini. Pada saat habis i'tidal mau ke sujud. Itu mungkin sarungnya agak bawah gitu kan. Dia singsatin dulu tuh. Nah, 1, 2 itu udah hitung 2 gerakan tuh. Kalau dia gerak sekali lagi, badannya itu udah batal. Maka solusinya gimana? Ya ambil ininya, kita tarik aja jari kita gitu tuh. Nah, kalau itu hitungannya nggak batal tuh. Ya, jadi yang gerak cuma
jarinya saja, nggak sampai angkat sikut. Kalau yang begini Ustaz, sampai Allah itu tangannya begini nih. Nah, termasuk ayunan, Ada. termasuk ayunan itu juga kalau lebih dari 3 kali membatalkan. Sering banget. Makanya Kalau kamu itu langsung tangkap, jangan sampai 2 kali. makanya afdalnya ya langsung berhenti, nggak usah di ayun-ayun. Saya pernah lihat di apa? Di mana? Jadi imam itu kan suka ada mic nih. Ya. Kadang-kadang benerin mic dulu. Gimana itu? Itu mah di Arab itu. Allah, ketepak mic aja. Bener ya. Nah, itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana lihatnya di mana? Di mana? Waktu dia di Arab, Pak. Akhirnya itu agak kejauhan terus ditarik prioritasnya tinggi. Selama di Arab ya. Iya, selama di Arab. Mungkin ada kebutuhan juga, ada kalau dia nggak pakai mic, yang lain nanti nggak kedengeran. Kalau masjidnya kayak Masjidil Haram mungkin iya, Pak. Iya. Tapi kalau yang enggak kayaknya enggak begitu deh. Kali itu awal doang. Kalau memang Itu kalau sholat itu enggak denger, Pak. iya. Ini lapangan kalau sholat itu lapangan. Ya, berarti kan ada hajat itu, ada kebutuhan. Cuma makro sih, nggak sampai batal. Makro aja. Makanya dilihat dulu. Ayo Parito. Ada lagi? Sama itu tuh yang sering kadang nggak ngaji jadi kurang tahu tuh. Kayak saya dulu tuh. Tiap habis sujud naik kan selalu kayak gini. Nah, itu kan bisa 2 kali terus sambil ngorek batal dia sebenarnya ya. Batal. Apa itu? Tahu punya. Tapi Kalau udah tahu, ya jangan dilakuin lagi. nah itu kan ngaji biar tahu. Ngaji biar tahu begitu saudara. Udah kehitung 2 kali tuh, sekali lagi gerak batal, Pak. Iya. Betul. Apalagi? Tapi masih banyak itu. Nanti kadang masih lagi ya. Banyak. Iya, setiap rakaat begitu terus. Udah. Saril? Kan nanya ini Mas Saril? Belum pakai peci. Sama semua lagi tadi. Ini ada sabda Nabi Muhammad SAW nih. Menarik juga nih. Idza wajada ahadukum qomlatan fil masjidi, apabila seseorang di antara kamu menemukan kutu di masjid. Kutu siapa lagi? Kutu tuh mungkin apa ya kalau di kita ini kali tumbila, bangsat. Bukan hujatan ya, ini binatang. Orang Betawi bilang bangsat ya. Nah, apa kata Nabi? Fal yusirha fi saubihi, maka simpanlah pada bajumu hatta yakhruja minal masjidi, sampai kamu keluar masjid, itu kantongin aja. Jadi kalau nemu bangkai kutu atau apa lagi? Bangkai semut gitu kan? Nyamuk gitu, Pak. Nyamuk, kantongin aja udah. Tapi pastikan apa ya, darahnya udah kering gitu ya. Kan kadang ada ya, kita nemuin di masjid itu misalkan apa namanya, kecoa serem banget, kayak binatang-binatang kecil itu loh. Nah udah mati gitu kan, kering, kita kantongin aja dalam rangka apa, mensucikan masjid. Wah, banyak ya. Wa yukrahu qasdun wa hijamatun fihi. Makruh juga
mentransfusikan darah atau membekamnya di masjid. Malu kan. Rumahnya emang mana? Biinain sekalipun menggunakan wadah katanya. Lalu ada lagi nih. Waraf'u sautin, makruh juga mengeraskan suara, teriak-teriak di dalam masjid tuh. Kalau selawatan Ya beda konteks lah. Beda. Kalau itu teriak-teriak. Lanjut. Teriak-teriak yang unfaedah maksudnya. Teriak-teriak yang enggak ada manfaat, enggak ada faedahnya. Kemudian wanahu bai'in, demikian pula di masjid transaksi jual beli. Nggak boleh tuh. Jangan beli di online di masjid. Wa amalu sonaatin fihi, mengerjakan pertukangan seperti menjahit dan sebagainya. Tugas kantor yang di masjid. Jangan buka laptop udah. Wa kashfi ra'sin wa mankibin wa intiba'un walau min fawqil qamisi, walaupun di atas gamis. Bahkan nih dalam hadis dikatakan idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi qulu la arbahallahu tijarataka. Waduh. Apabila kamu melihat seseorang mengadakan jual beli di masjid, katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perdaganganmu. Rugi lu. Wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dollatan faqulu la radallahu alaik. Dan bila kamu melihat orang yang mencari barang yang hilang, katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang itu padamu. sandal hilang di mana, Pak? Carinya di luar masjid. Oh, sendal masih masuk ke masjid. Tapi kan masih area wakaf masjid, Pak. Nah, ini yang dimaksud. Wakafnya disinggung lah. Enggak, maksudnya kan area ini tanah untuk masjid kan sama teras-terasnya kan. Pak, kalau beli lama, nggak tinggal di ono aja Pak, ada saya diem-diem aja. Masih ketemu kan? Ikhlasin aja, ikhlas. Mungkin dia butuh kali. Qala Al-Ghazali fil Ihya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yuraddu ridaahu, tidak perlu mengenakan selendangnya kembali idza saqata, ketika sudah jatuh. Jadi ada orang kan biasanya sholat pakai apa namanya? Sorban. Nah, ketika sorban itu udah jatuh, ya udah biarin aja, jangan dipungut lagi karena itu makruh hukumnya. Jadi kalau karena nggak punya lagi, ambil lagi. Hah? Karena nggak punya lagi, ambil lagi. Maksudnya nanti kalau udah selesai sholatnya baru diambil. Ini jangan ngambil pada saat sholat. Masya Allah. Kalau musim dingin gimana? Illa li udrin, kecuali ada uzur, misalnya kedinginan dan sebagainya. Wa mislahul imamu wa nahwuhu, itu diperbolehkan. Demikian pula sorban dan sebagainya. Wa kuriha sholatun bimudafaati hadasin. Nah, makruh pada saat sholat sambil menahan hadas. Nah, jadi kalau mau BAB atau BAK, ya, buang dulu lah baru sholat. Itu boleh dibatalkan. Hah? Boleh dibatalkan. Tapi kalau datangnya kebelet itu pada saat lagi sholat, ya kalau masih bisa ditahan, tahan. Ini yang nggak boleh itu kebeletnya sebelum sholat. Maksa ya. Nah, itu makruh tuh. Ya, kalau lagi sholat, sekarang terusin. Selama masih bisa, kira-kira masih bisa ketahan ya terusin, tahan. Tapi kalau dikira-kira wah jebol nih, ya batalin sholatnya daripada jebol di masjid. Jangan diambil lah kayak kentut gitu. Ya, sama aja. Sama aja. Kalau misalkan kira-kira nggak bisa ditahan, ya mau gimana lagi. Tapi makruh ya, nggak sampai batal.
Kabaulin seperti buang air kecil, wagoitin dan buang air besar, warihin dan juga buang angin, lil khobari berdasarkan hadis, wali annaha tukhillu bil khusyu'i. Kenapa? Sebab menahan yang demikian itu mengganggu kehusuan sholat. Nggak pengen buang hadas aja nggak husu, apalagi nahan kebelet. Double. Balqala jam'un idza zahaba biha batalat. Bahkan para ulama mengatakan dapat menghilangkan kehusuan sholat. Maka sholatnya batal. Bahkan ada yang sampai membatalkan. Baik sebagian besar makruh saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa? Ada tapi dilempar. Ada nggak? Senengannya lempar tangan sembunyian. Tadi diskusi sama Pak Ridwan ya. Katanya nih, kalau kita kan Imam Syafi'i ya. Ya kalau buat niat sholatnya nih, harusnya kan bareng sama takbir. Kalau kadang-kadang orang yang nggak bareng sama takbir gimana? Berarti dia ngambil mazhab yang lain. Jadi masalah. Mazhab. Jadi Dari masalah. rumah Pak. Nah itu Pak, itu Ini Mazda. serius. Nggak lirik-lirik. Kan ada dua katanya. Kalau itu Mazda. Saya pernah ngaji sama Pak Ridwan ya. Ada dua itu. Iya, Yang niat lisan sama niat hati. hati ya. Kalau yang niat lisan tadi di rumah juga boleh kan ada ya? Boleh, yang lisan kan hukumnya kalau dia di mazhab Syafi'i kan cuma menguatkan. Itu di rumah boleh Pak katanya. Kalau niat lisannya. Enggak, maksudnya jadi masalah niat sholat itu memang ada perbedaan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i kan bareng. Tapi mungkin karena sebagian orang susah kalau bareng gitu kan. Jadi boleh sebelumnya menggunakan mazhab imam yang lain. Tapi ada juga yang membolehkan kalau nggak salah Maliki ya. Dari ketika dia itu dengar azan, kemudian bergegas mau ke masjid, itu udah dianggap niat. Nah, di hatinya udah niat tuh ketika keluar rumah tadi itu mau ke masjid mau sholat. Itu udah cukup gitu. Jadi ada ikhtilaf, ada beberapa perbedaan. Yang nggak boleh itu niatnya setelah takbir. Itu udah telat. Itu udah telat. Ya. Makanya ada yang cepat takbirnya, ada yang lama. Udah biarin aja, jangan saling singgung, ntar berantem. Yang masalah mah yang nongkrong di pos. Ajakin dong. Ada yang dimasalahin. Saya tanya dulu Pak. Enggak. Seru nih. Ini sih pengalaman yang sudah ya. Kan saya sering tuh dulu ngadain salah satu yang disebut tadi adalah bekam. Saya dulu juga sering ngadain bekam di masjid, kuliah di masjid, dan apa lagi? Yang model-model Islami gitu deh. Nah, itu kan ada yang di masjid memang dulu, ada yang di luar masjid, tapi di dalam area masjid. Teras. Enggak, ada yang di dalam masjid juga. Kalau bekam kan di dalam masjid tuh. Gurah. Ada lagi yang di teras. Bukan yang Bukan. bekamnya. Kan bekam di dalam masjid. Terus kalau yang gurah di pinggir-pinggir ya, karena kan Dahar. sing ngeluarin tuh. Nah, kalau berdasarkan yang di sini bahwa kalau ngadain kegiatan yang seperti itu berarti di luar area masjid. Di teras bagaimana di teras masjid? Atau di dalam masjidnya? Dalam masjid tadi bikin yang boleh kan? Ya, maksudnya kalau seandainya Kalau di teras di teras-terasnya gitu loh. Nah tadi Tapi kan masih area masjid. makan masjid. Rukiah gitu. Ah, salah satunya juga rupiah dan Pijit Enggak Bahkan dia. yang saya udah pernah lakukan adalah bekam sama gurah gratis. Tadi kan disebutkan di awal nggak haram, cuman makruh. Tapi kan berarti Lebih baik ditinggal. Lebih baik kalau ada area lain selain masjid dan terasnya itu bolehlah di rumah orang di samping masjid gitu. Menghindar. Tapi kalau memang tempatnya nggak memadai segala macam, ya tadi jatuhnya ke makruh gitu. Kalau rukiah apa? Rukiah kan nggak sampai keluarin darah. Ada kan ada muntah gitu ya. Tapi selama masih ditampung di
apa namanya, plastik atau yang ya, jangan sampai ngotorin masjid, nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi lebih baik jangan di masjid, Pak ya. Iya, afdolnya menghindari ikhtiatnya. Pokoknya kegiatan itu makruh aja gitu aja. Karena itu salah satu kalau dulu saya kayak gitu salah satu yang meramaikan masjid, Pak. Iya benar. Orang Kan orang itu. meramaikan masjid kan tekniknya macam-macam tuh. Salah satunya yang bikin ramai ya gula itu sama bekam gratis. Itu kan lupa bekam itu mau ramenya. Bukan kemakmuran gitu. Enggak lah maksudnya ini biar ramai jamaahnya. Jadi biar pada Biar datang. pada datang. Menarik jamaah. Menarik. Menarik. Jadi contohnya sholat subuh setelahnya ada Bekam. Bekam gratis. Iya, bekam gratis gitu-gitu. Kam gratis. Masalah pijit bayar. Mungkin di sini nggak umum sih, Pak. Kalau di Jogja kayak gitu udah Umum. sebagai tren gitu. Ya, jadi trennya harus dirubah itu. Makanya jangan aja ya, makan soto. Tapi kan rame, jadi rame. Iya, rame, bener. Beda dah kalau sama di Arab. Arab nggak ada. Arab ya ada. Soto gratis aja, soto. Habis sholat subuh kan kegiatan itu. Sholat subuhnya sepi. Nah kalau pasar Ramadan gimana? Syaratnya kan harus sholat Wah? berjamaah. Sini juga nggak mau. Pasar Ramadan. Sholat subuh Area datang dulu masjid. ini. Tadi itu ketika di luar area wakaf masjidnya gitu kan, Nggak masalah. nggak masalah. Kadang kan Pasar Ramadan. tanah masjid juga statusnya beda-beda tuh. Misalkan dalamnya wakaf, terasnya enggak, kan ada yang kayak gitu juga. Tergantung dari area wakafnya itu sejauh apa. Tapi kalau ada pun tadi hukumnya adalah makruh tadi. Tapi kalau bekamnya bayar, beda lagi berarti itu. Beda lah. Kan jual, itu apa tuh namanya? Jagal, Transaksi. Akal ya. Ya, mancing. Mancing sidang. Saya kan dulu, Pak, bekam terus ruya terus siapa tuh tadi? Gula sama potong rambut biasanya itu ramai. Iya, gratis. Sunat masal ini. Surat masal nggak punya duit. Ntar bawa dokternya ini PPL lagi. Buntung semuanya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ramaikan masjidnya, Pak ya. Betul. Masjidnya diramaikan, udah luas tuh sekarang. Walaupun baru sholat Jumat nggak apa-apa. Cukup, Mas Rian? Ntar saya pulang baru nanya lagi. Terus 1:30 lah. Ada yang lupa. Yang layan kita lagi. Apa? Kalau lagi sholat nih, Heeh. tadi kan ludah ya, ngeludah ya. Heeh. Kalau sendawa itu gimana? Batal nggak? Sendawa. Tahap. Ayo, gitu ya. Iya. Sendawa itu kan sampai kayak kentut ya. Kayak apa? Coba kayak kentut, nggak boleh gitu. Apa gimana? Sendawa sama kentut. Emang sama? Iya, kan sama-sama keluar dari Angin. Iya. Nah, tapi tempatnya kan beda. Tempatnya beda. Dari Arab itu. Kalau di Arab nggak boleh kan? Jalannya beda jalan. Kalau salaman. Nah, ya mungkin ada connect juga ya. Kalau keluar dari dubur batal gitu kan, punya wudunya segala macam. Tapi kalau keluarnya dari mulut dengan sendawa tadi nggak jadi masalah. Dengan catatan cuma angin yang keluar. Kalau sendawanya ada Percikan. ada bukurnya kalau gitu, Kenyangan. itu masuk Satu terawih tuh, kenyangan. Kolak. Bulan. Biji salah. salah. Kita gitu. Masih utuh lagi. Berarti kan itu punya tadi. Turun naik. Jakunnya nambah. Buru-buru gitu ya. Ganti kunyah. Salah. Jakunnya nambah di sini. Kalau sering makan geden, sering gitu, Pak. Geden. Gak apa-apa Mas kalau Berarti nggak makruh juga. Ya? karena kalau ditahan kan penyakit juga itu kan. Angin kayak angin.
Iya. Ya sama lambung itu. Ya angin angin. Bukan asam lambung nanya, boleh aku gini. Roma itu. Boleh nggak apa-apa. Enggak batal, Pak. Nggak batal. Kalau bersin, Gambar kunjungan kalau bersin apa itu? Kalau bersin bersin mah. nggak apa-apa juga. Sama aja. Asal jangan ke muka orang bersinnya. Batal dua-duanya. Kamu Kamu. Antara bersin sama batuk biasanya. Ntar sama orang bersih begini lagi jadi batal. Ini kalau lagi batuk ya paling aman pakai masker lah sholatnya. Tapi kalau lagi sholat pakai masker batal itu. Batal. Iya. Bersih nih kayak gini. Iyalah. Oh, Iya. Kalau di sekolah gitu. Dari harap ketawa. Masih kegocek aja. memperbaiki mic ngomong. Kali aja bisa nudung kan begini. Oh, nyebut merek dia. Lama-lama nyebut merek. Enggak kali aja bisa. Aduh. Dah, cukup ya. Enggak bisa. Ya, wa kuriha salatun fi tariqin dunyanin summa qal wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cabe tuh. Ini welcome Pak Husen ini masalahnya. Ini apa nih? Pak Husen. Pak Husen ini. Iya. Bangsit. Lagi. Pak Husen ulang tahun gitu. Katanya malam Jumatan ulang tahun, tapi ini. Apa tuh Pak? Mas Thomas minta tahu. Oh,